Ya, padahal aturannya sudah jelas, partai politik sudah sepakat, Betul. tapi masih aja pelanggaran marak terjadi. Betul sekali, Peter. Dan terkait hal ini, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu juga telah melakukan himbauan bagi kita masyarakat yang melihat ada pelanggaran-pelanggaran hal ini bisa langsung dilaporkan. Nah, tentu akan ada sanksi mulai dari teguran hingga administratif untuk partai yang bersangkutan. Betul sekali. Nah, lepas dari polemik yang ada, dengan berbagai cara partai politik dan calon anggota legislatif berupaya maksimalkan waktu kampanye yang tersisa. Jurusnya makin beragam nih, Peter. Ada yang selenggarakan pertunjukan wayang, bergotong royong untuk memperbaiki rumah warga, hingga tentunya belusukan. Bertujuan lestarikan tradisi dan perkenalkannya kembali pada generasi muda. Menggelar wayang kulit jadi strategi pikat massa ala calon anggota legislatif dari Partai Hanura Surakarta. Acara berlangsung Selasa malam di Kampung Punggawan. Pementasan Selasa malam mengangkat kisah Sri Kandi. Bukan tanpa alasan, cerita ini jadi pilihan karena mewakili figur perempuan bijaksana yang perkasa. Wayang kulit ini kan sudah tidak diminati dengan adik-adik muda generasi muda kita. Padahal ini suatu kebudayaan. Hasilnya cukup memuaskan. Ratusan warga terutama pencinta wayang tertarik untuk datang. Masih di Solo, Jawa Tengah, calon wakil rakyat dari Partai Golkar pilih cara berbeda. Bergotong royong dengan para simpatisan, mereka membedah rumah warga yang tak layak. Kawasan sasaran diantaranya Kampung Mojo di Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon. Dan perbaikan salah satunya berlangsung di rumah milik Jularni. Alhamdulillah bahagia, mungkin bersih rumah saya nantinya. Tidak ada teman, tidak ada suami, sudah tidak ada. Pemilihan target bedah berdasar musyawarah. Renovasi menelan biaya rata-rata 10 juta rupiah per rumah. Jadi untuk mengurangi bingar-bingarnya tadi, ya kita arahkan ke membantu sesama. Jadi arahnya ke sosial saja. Bertujuan sama namun menempuh jalan berbeda. Kampanye sambil tetap mencari nafkah jadi jurus menuju kursi wakil rakyat pilihan salah seorang caleg Partai Kebangkitan Bangsa asal Ponorogo, Jawa Timur. Berprofesi sebagai penjajah kue keliling, Suprapto berupaya raih simpati lewat kue dan para pelanggan setianya. Biasanya Suprapto sambangi sekitar 50 toko. Demi perluas basis massa, sekarang ia bertandang ke sedikitnya 100 toko kue setiap hari. Kalau nanti saya betul-betul bisa dilantik sebagai anggota DPR Kabupaten Ponorogo, saya tetap dengan cita-cita semula ingin menyuarakan suara rakyat kecil. Sederhana, namun cara ini ternyata sukses memikat warga. Sambil membeli kue, sejumlah orang bahkan titipkan aspirasi mereka. Sama masyarakat juga baik, juga dia mau silaturahmi dengan masyarakat lingkungan sini gitu Mas, menurut saya. Belusukan sedang jadi bahan pembicaraan, Megawati tak mau ketinggalan. Menyasar Pasar Beringharjo di Kota Budaya Yogyakarta, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini turun langsung menyapa para pedagang. Belusukan berlangsung kilat, tak sampai 10 menit. Warga yang gagal bertatap muka dengan Megawati pun kecewa. Oh ya pengen tahu aja Bu Mega aslinya. Namanya belum tahu bagaimana? Ya di TV Mas, lihatnya di TV. Sebelum meninggalkan lokasi, rombongan sempat sebarkan selebaran mandat Megawati kepada Jokowi. Dari Beringharjo, kampanye PDI Perjuangan berlanjut ke lapangan Denggung, Sleman, Jogja. Tim Liputan melaporkan untuk NET.